Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Para pelamar pendaftar CPNS 2024 dimanapun berada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk teman-teman semua terkait dengan beberapa ketentuan dalam mengajukan sanggah pada seleksi CPNS 2024. Nah, seperti diketahui teman-teman bahwa pertanggal 10 September kemarin tahapan pendaftaran sudah ditutup ya. Jadi sekarang tinggal menunggu hasil seleksi administrasi yang sebentar lagi akan segera diumumkan. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah mendaftar hasil administrasinya lulus ya teman-teman. Namun bagi teman-teman yang nanti di hasil seleksi administrasinya ternyata tidak lulus, maka teman-teman bisa mengajukan sanggah gitu ya. Menyanggah atas apa yang yang menjadi alasan ketidaklulusannya. Biasanya sih dicantumkan gitu ya. Ada bercatatan alasan ketidaklulusannya. Nah, nanti akan diberikan waktu beberapa hari ya atau disebut dengan masa sanggah. Jadi teman-teman punya kesempatan untuk mengajukan sanggah yang kalau memang diterima nanti hasil administrasinya bisa berubah yang tadinya tidak lulus menjadi lulus begitu. Nah, informasi kali ini teman-teman dilansir dari situs Klik Pendidikan ID. Pahami syarat-syarat dan ketentuan sebelum mengajukan sanggah pada seleksi pengadaan CPNS 2024. Untuk selengkapnya, mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai. Pendaftaran seleksi CPNS tahun anggaran 2024 telah resmi ditutup pada hari Selasa 10 September 2024. Sebanyak 3,87 juta pelamar telah menyelesaikan proses pendaftarannya. Untuk tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi. Akan tetapi tidak semua pelamar lolos dalam tahapan seleksi ini. Seleksi administrasi itu sendiri adalah tahapan awal dari rangkaian seleksi CPNS. Nah, teman-teman, pada tahapan ini akan dilakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah diunggah, seperti misalnya surat lamaran kerja, kemudian ijazah, pas foto, daftar riwayat hidup, KTP, dan persyaratan yang lainnya. Sementara untuk pengumuman hasil seleksi administrasi pengadaan CPNS 2024 ini akan diumumkan pada tanggal 14 sampai 19 September 2024. Jadi untuk masa pengumuman hasil administrasinya ini dari mulai tanggal 14 sampai 19. Jadi tinggal tunggu aja ya teman-teman untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya. Nah, bagi pelamar yang tidak lolos dalam seleksi administrasi, maka pada halaman resume akan ada notifikasi yang menyatakan bahwa pelamar tidak memenuhi syarat beserta alasannya. Nah, ini teman-teman yang saya maksud di awal tadi ya. Jadi hasil ketidaklulusannya tadi disertai dengan alasan kenapa teman-teman tidak lulus begitu. Nah, namun meski begitu, pelamar dapat mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah. Nah, Klik Pendidikan mengutip dari laman resmi Kementerian Pan-RB bahwa masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024. Pelamar diberi waktu 3 hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Jadi ada waktu 3 hari nanti teman-teman untuk masa sanggah ini ya. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, mengenai jadwal masa sanggah terhadap hasil seleksi administrasi CPNS 2024 ini berlangsung selama 3 hari, yaitu dari tanggal 20 hingga 22 September 2024. Namun, sebelum nanti teman-teman melakukan sanggah, maka pelamar harus mengetahui terlebih dahulu tentang syarat dan ketentuannya teman-teman ya.
Nah, berikut ini adalah syarat dan ketentuan melakukan sanggah. Yang pertama, nih syarat yang pertama teman-teman ya, pelamar tidak lolos seleksi administrasi. Nah, pelamar yang dapat melakukan sanggah adalah mereka, para pelamar yang tidak lolos verifikasi seleksi administrasi dan merasa keberatan akan hasil tersebut, begitu ya. Ini syarat yang pertama ataupun ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua adalah hanya sekali kesempatan. Nah, teman-teman, bagi pelamar hanya diberikan kesempatan untuk sanggah sebanyak 1 kali saja. Sehingga diharapkan dalam melakukan sanggah harus benar-benar diteliti, teman-teman ya. Diteliti terlebih dahulu apa yang menjadi keberatan dari hasil seleksi administrasi tersebut, begitu. Kemudian syarat yang ketiganya, mengajukan sanggahan melalui akun SSCASN. Nah, jadi untuk melakukan sanggahan sendiri, pelamar harus masuk dulu ya ke dalam akun masing-masing di portal SSCASN. Jadi tidak bisa mengajukan sanggah di luar portal SSCASN, misalkan via email ataupun via WA dan seterusnya gitu ya, teman-teman. Kemudian ketentuan yang berikutnya, yang keempat adalah melampirkan alasan dengan jelas. Nah, kalau memang alasan yang teman-teman akan sampaikan, sanggahan yang nanti akan teman-teman sampaikan, ada bukti fisiknya misalnya gitu ya, maka teman-teman bisa dilampirkan begitu ya, alasan yang benar, kemudian realistis dan tidak mengada-ngada, dan hanya berdasarkan dokumen yang sebelumnya telah diunggah dalam periode pendaftaran. Begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, pelamar melakukan sanggahan dengan cara memilih tombol ajukan sanggah di akun portal SSCASN. Kemudian mengisi form sanggah yang disertai alasan serta unggahan dokumen sebagai bukti dukung gitu. Nah, adapun selain jadwal masa sanggah, terdapat pula masa jawab sanggah yang dimulai dari tanggal 20 hingga 24 September 2024 serta jadwal pengumuman pasca masa sanggah dari tanggal 23 sampai 29 September 2024. Nah, tadi teman-teman untuk masa sanggah kan 20 sampai 22 ya, 3 hari. Dan untuk jawab sanggahnya sendiri itu startnya sama ya. Jadi per tanggal 20 juga sudah masuk pada masa jawab sanggah. Artinya, sanggahan yang teman-teman sampaikan itu di tanggal itu juga sudah sudah mulai dijawab begitu ya, hingga tanggal 24. Nah, kemudian nanti setelah masa sanggah berakhir, jawab sanggahnya juga berakhir, maka hasil sanggahannya akan diumumkan kembali. Jadi ada pengumuman pasca masa sanggah gitu, teman-teman. Nah, ini jadwalnya yaitu tanggal 23 hingga 29 September 2024. Nah, teman-teman, demikian informasi terkait syarat dan juga ketentuan sanggah serta jadwal sanggah, jawab sanggah dan pengumuman pasca masa sanggah. Semoga informasi singkat ini bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang menanti ya, menunggu pengumuman hasil seleksi administrasinya. Kita sama-sama doakan semoga hasil administrasinya lolos ya, teman-teman. Jadi sehingga tidak mesti mengajukan sanggah begitu. Sekali lagi semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.